Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan dalam pacaran atau yang sering disingkat sebagai KDP. Sumber-sumber yang digunakan juga sangat terpercaya dan tidak diragukan lagi loh. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Proses pengenalan merupakan langkah awal dalam memulai sebuah hubungan karena dengan saling mengenal akan membuat antar pasangan saling memahami, saling menghormati, dan saling memberi dukungan. Saling mengenal tidak hanya sekedar nama atau hanya latar belakang saja, tetapi juga harus mengenal sifat asli pasangan, baik itu sifat baik maupun sifat buruk dari pasangan. Oleh sebab itu, dalam menjalani hubungan romantis atau berpacaran, antar pasangan membutuhkan proses untuk bisa mengenal lebih dalam pasangannya agar dapat merasa nyaman untuk menjalani hubungan tersebut dan saling menghargai satu sama lain. Dalam hubungan berpacaran, terdapat beberapa masalah yang bisa terjadi. Salah satunya yaitu kekerasan. Berikut, terdapat beberapa fenomena terkait dengan kekerasan dalam pacaran. Pada tahun 2020, Center of Disease Control and Prevention mengeluarkan data terkait kekerasan dalam berpacaran di Amerika Serikat bahwa dalam 1 tahun terakhir berpacaran, terdapat 1 dari 15 remaja tingkat SMA yang melaporkan mengalami kekerasan secara fisik dalam berpacaran. Kemudian dalam 1 tahun terakhir juga, 1 dari 9 perempuan dan 36 laki-laki tingkat SMA juga melaporkan mengalami kekerasan secara seksual dalam hubungan berpacaran. Dan yang terakhir, 26% perempuan dan 15% laki-laki menjadi korban kekerasan dalam berpacaran sebelum mereka berusia 18 tahun. Selain itu, Love is Respect juga mengeluarkan data terkait kekerasan dalam berpacaran pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa tindakan kekerasan dalam berpacaran terjadi pada pasangan dengan usia 12-18 tahun. Kemudian, perempuan yang berusia 16-24 tahun mengalami tingkat kekerasan secara seksual yang sangat tinggi dalam berpacaran, di mana dari korban kekerasan seksual tersebut, 94%-nya berusia 16-19 tahun dan 70% lainnya berusia 20-24 tahun. Nah, berdasarkan fenomena yang sudah dipaparkan, kira-kira apa sih sebenarnya kekerasan dalam pacaran itu? Kekerasan dalam pacaran merupakan setiap perbuatan yang dimana kekerasan tersebut akan mengakibatkan penderitaan, baik itu secara fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Biasanya korban dari tindakan kekerasan ini adalah perempuan. Bentuk kekerasan dalam berpacaran itu tidak hanya kekerasan fisik saja loh, tetapi ada juga bentuk kekerasan lainnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran itu sendiri. Yang pertama ada kekerasan secara fisik. Kekerasan secara fisik ini dapat meliputi tindakan yang menyebabkan luka secara fisik, rasa sakit, dan bahkan luka ringan atau berat. Tindakan kekerasan yang dapat terjadi seperti menjambak, menarik rambut, memukul, meludahi, menendang bagian tubuh, menampar, dan bahkan melukai dengan senjata. Yang kedua ada kekerasan verbal. Kekerasan verbal ini meliputi perilaku seperti memberikan komentar atau perkataan yang menyakiti dan merendahkan harga diri pasangan. Yang ketiga ada kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis ini meliputi tindakan yang akan membuat pasangan mengalami ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, dan juga tidak mampu untuk mengungkapkan perasaan dan merasa tidak berdaya saat mengalami kekerasan atau masalah. Yang keempat, ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini meliputi perilaku yang memaksakan kehendak berhubungan seksual dengan pasangan, di mana mengikuti selera seksual dari salah satu pihak saja. Kemudian yang terakhir adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini terjadi ketika salah satu pasangan, baik itu laki-laki atau perempuan, memaksakan pemenuhan kebutuhan tanpa adanya persetujuan. Misalnya, wanita menuntut pasangannya untuk membelikan suatu barang yang diinginkan.
Dari bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sebenarnya apa saja sih hal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam pacaran itu? Yuk, simak penjelasan selanjutnya. Hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam pacaran, yang pertama ada keyakinan dan budaya. Keyakinan dan budaya ini seringkali menempatkan perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki, sehingga para pria berpikir bahwa dirinya berhak melakukan tindakan kekerasan pada pasangannya sebagai bentuk hukuman atau untuk mendidik pasangannya agar tidak melakukan hal yang salah dalam pandangan laki-laki. Yang kedua, adanya ketidakpuasan dan keharmonisan dalam berhubungan intim. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran, di mana setiap pasangan memiliki ekspektasi terhadap kepuasan berhubungan intim. Oleh karena itu, apabila ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam pacaran sebagai bentuk emosi akan kepuasan yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, ekonomi yang tidak terpenuhi. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam suatu hubungan karena salah satu pihak merasa kebutuhannya tidak dipenuhi oleh pasangannya. Oleh karena itu, hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran antar pasangan yang dapat berujung pada tindakan kekerasan. Yang keempat, stres. Stres akan membuat individu dapat melakukan hal-hal yang di luar norma. Misalnya saja, salah satu pasangan mengalami stres yang berkelanjutan atau tidak bisa mengatasinya karena lingkungan dan kelelahan berpikir, maka ia akan cenderung melakukan tindakan kekerasan di luar nalar pada orang lain. Contohnya, pada pasangannya. Yang kelima, ada pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu ini akan mempengaruhi pola pikir dari setiap individu dalam menjalankan kehidupannya. Contohnya, dalam sebuah keluarga, seorang anak laki-laki pada masa kecilnya sering melihat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah kepada ibunya, maka hal tersebut akan dipelajari pada masa kecilnya dan kemungkinan saat ia besar dapat dia terapkan ketika memiliki pasangan. Yang keenam, komunikasi. Komunikasi juga dapat menimbulkan berbagai macam konflik dalam suatu hubungan. Seperti contohnya, adanya kesalahpahaman antar pasangan yang dapat berujung pada pertengkaran sehingga dapat menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan. Dan yang terakhir, kecemburuan. Kecemburuan yang dialami oleh pasangan juga dapat menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan pertengkaran serta tindakan kekerasan. Terjadinya tindakan kekerasan dalam pacaran tentu saja memberikan dampak yang buruk bagi para korban. Di antaranya, yang pertama, terdapat luka fisik apabila kekerasan dalam pacaran dilakukan dengan kekerasan secara fisik. Yang kedua, kehilangan keberanian dalam bertindak dan mengatakan apa yang sedang dirasakan. Yang ketiga, stres sehingga akan cenderung menghindar dari segala bentuk interaksi baik dengan pelaku atau bahkan dengan orang lain karena adanya rasa takut. Yang keempat, korban akan merasa bingung dengan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal tersebut bisa membuat korban kehilangan tujuan atau orientasi. Dan yang terakhir, korban akan merasa trauma atas apa yang telah terjadi, sehingga korban akan menghindar terhadap sesuatu. Biasanya trauma terhadap laki-laki, suara-suara tertentu yang mirip dengan suara saat kekerasan terjadi, benda-benda tertentu, atau bahkan kalimat tertentu. Berdasarkan pengertian, jenis-jenis, penyebab, dan dampak yang terjadi pada tindakan kekerasan dalam pacaran, teman-teman bisa tahu bahwa kekerasan dalam berpacaran sangat berbahaya sekali, bukan? Oleh sebab itu, terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam pacaran. Yang pertama, ketika terjadi sebuah masalah dalam hubungan pacaran, antar pasangan harus memiliki komunikasi yang asertif untuk meluruskan masalah tersebut.
sehingga dapat tercipta suatu hubungan yang harmonis dan menemukan resolusi konflik secara bersama-sama. Yang kedua, antar pasangan juga harus saling percaya, saling menghargai, dan saling memberikan pengertian satu sama lain. Yang ketiga, dalam hubungan berpacaran dibutuhkan sikap untuk menghindari rasa cemburu, kesalahpahaman, dan kecurigaan yang berlebihan terhadap pasangan, sehingga tidak memicu terjadinya masalah yang berakibat pada kekerasan. Dan yang terakhir, antar pasangan harus memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan. Selain itu juga, antar pasangan tidak boleh menuntut untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan, kita bisa lebih tahu bahwa kekerasan dalam pacaran itu tidak hanya terkait kekerasan fisik saja, namun ada banyak jenis kekerasan yang mungkin belum kita ketahui atau kita sadari. Selain itu, banyak sekali penyebab-penyebab yang terjadi dan juga dampak-dampaknya pun tidak hanya sementara saja, tetapi bisa berkelanjutan. Karena itulah kita harus lebih mengetahui kekerasan sejak dini agar kita bisa bersama-sama untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam pacaran sehingga terciptanya hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Wah teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di akhir dari video ini. Oleh karena itu, semoga video yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Bye-bye.